Perkembangan pasar 2 hari ini, ya kami dari Bursa Efek Indonesia ingin menyampaikan kembali bahwa kami tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada investor untuk dapat mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental dan juga berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Dalam konteks itu, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah terkait fundamental pasar kita. Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Ya, kalau kita mencermati dari laporan keuangan yang sudah disampaikan oleh seluruh emiten per akhir tahun 2025 dari seluruh perusahaan tercatat itu membukukan pertumbuhan laba lebih dari 21%. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%, 29,9%. Ya. Kemudian kalau kita lihat distribusi laba bersih ya per kuartal pertama tahun 2026 dari seluruh perusahaan tercatat yang ada 80% membukukan laba bersih. Ini adalah persentase tertinggi 5 tahun terakhir. Ya, kalau kita lihat di tahun 2020 hanya ada 63% perusahaan tercatat membukukan laba bersih. 2021 sampai 2025 itu persentasenya antara 73 sampai 76% perusahaan yang membukukan keuntungan. Kuartal pertama tahun 2026 80% membukukan laba bersih. Itu tentu menunjukkan bahwa fundamental dari perusahaan-perusahaan tercatat kita saat ini dalam kondisi baik. Tentu ini dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Yang kedua, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kebijakan yang kita ambil terkait dengan pergerakan pasar di tahun lalu, yang pertama terkait dengan buyback tanpa rups sampai saat ini masih berlaku. Ya. Kemudian penundaan pelaksanaan short selling atau larangan melakukan short selling itu juga masih berlaku. Ya. Yang ketiga adalah terkait dengan informasi yang beredar di pasar. Ya, kami tentu sangat berharap investor bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Ya. Kemarin kita ikuti bersama ada informasi yang tidak akurat beredar di pasar terkait dengan tangkapan layar. Seolah-olah ada pengumuman MSCI bahwa Indonesia ditempatkan di frontier market. Yang ternyata itu adalah informasi yang salah. Tentu kami sekali lagi menghimbau agar investor cek dan cross-check atas informasi yang beredar di pasar sebelum mengambil keputusan. Terkait dengan MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dari hal-hal konkret yang sudah kita lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap di emerging market. Sekali lagi saya sampaikan, dari hal-hal konkret yang sudah kita lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, Indonesia akan tetap di emerging market. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya. Pak, ada tanggapan soal yang ranking
kami tentu tidak berkomentar yang di luar pasar modal, ya. Kami tidak punya kompetensi untuk mengomentari itu. Pak, soal koreksi ISG ini kan sejumlah analis mengatakan sebenarnya poin krusial itu kepercayaan investor global, Pak. Karena secara fundamental Pak Jeffrey jelaskan tadi kan sebenarnya baik-baik saja. Kemudian dari makroekonomi PDB kita juga tumbuh. Nah, dari regulator sendiri lihat seperti apa kepercayaan ini? Ya, tentu dari yang sudah kita lakukan itu semuanya tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan dari investor, baik investor domestik maupun investor global. Ya, dengan kita meningkatkan transparansi, kita meningkatkan granularisasi dari data, kita memberikan informasi terkait dengan high shareholding concentration, itu seluruhnya adalah upaya kita untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor kepada pasar kita. Kalau bulan ini kan ada RUPSD, akan ada penunjukan direksi baru. Nah itu kira-kira sosok-sosok yang akan ditetapkan nanti gimana sih Pak? Maksudnya sentimen di pasarnya kalau dari kacamata regulator sendiri Pak? RUPST-nya siapa? Bursa. Oh, kalau itu kan sudah ada proses yang sedang berjalan di OJK, kita semua ikuti saja proses itu. Pak Jeffrey, kan OJK sama BI kan juga udah ngelakuin segala upaya reformasi, tapi kan kalau ngomongin kepercayaan gak hanya dari sisi OJK dan bursa, tapi jadi ada pemerintah pusat, ada koordinasi nggak sih dengan pihak pemerintah pusat gitu? Maksudnya kepercayaan ini kan kepercayaan secara keseluruhan Indonesia, bukan hanya OJK dan BI gitu, Pak. Ya, tentu kita bersama-sama melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan, tadi saya sampaikan, untuk bisa memulihkan kepercayaan tersebut. Ada nggak sih Pak sejauh ini arahan dari Presiden gitu Pak terkait dengan pembangunan ISG? Tentu kami dalam keseharian kami selalu berkoordinasi dengan OJK. Oke, terima kasih ya. Untuk koreksinya ada kajian dari bursa untuk memangkas batas trading halt, karena kan tadi juga sempat turun 5% dan trading haltnya masih 8%, itu ada kajian buat memangkas? Enggak, semua kebijakan masih tetap sama. Kalau untuk IPO Pak, ada pengaruhnya nggak Pak? Dengan beberapa hari terakhir ini. Katanya masih on schedule atau seperti apa? Harusnya masih on schedule ya, Pak Joman. Masih on schedule, kita ada 15. Proses tentunya berjalan, kita monitor setiap hari progresnya. Yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita mengencourage calon perusahaan tercatat, manajemen dan underwriter speed up proses juga pada saat kita menyampaikan tanggapan untuk segera disampaikan, sehingga due date dari laporan keuangan juga dapat sesuai gitu ya. Umumnya yang disampaikan sekarang dari pipeline itu menggunakan laporan keuangan per Desember 2025, sehingga due-nya kan di bulan Juni. Itu harapan kita untuk speed up prosesnya. So far masih on track. Thank you teman-teman. Koordinasi dengan ABI gimana Pak? Kan mereka yang langsung ke investor, retail terutama. Ada arahan dari bursa, ada arahan atau apa gitu ke AB gitu? Tentu ini adalah bagian pesan yang kami sampaikan kepada investor. Ya, saya kira teman-teman AB juga punya semangat yang sama, ya, memberikan analisis yang objektif, ya, untuk bisa digunakan oleh investor mereka masing-masing. Pak, soal free float Pak, setelah ada penyesuaian ini kan sempat jadi sorotan itu kesiapan penyerap. Sementara yang terjadi ini kan pasar turunnya lebih dari 30% year to date. Ada penyesuaian ini nggak Pak, tenggat waktu free float melihat kondisi pasar sekarang Pak? Mungkin sekarang terlalu dini untuk kita putuskan, karena masih ada 10 bulan, ya, kita masih on track bekerja untuk bersama dengan asosiasi maupun langsung dengan emiten tertentu untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan itu. Ada emiten yang sudah menyatakan untuk melakukan aksi korporasi nggak Pak untuk pemenuhan itu? Bisa tambahkan? Ya, silakan Pak Nyoman. Ya, teman-teman sekalian, penyerapan publik tentu menjadi bagian yang kita pertimbangkan. Jadi kami di pertemuan beberapa periode yang lalu saya sempat menyampaikan kepada teman-teman, untuk penyerapan pasar pada saat ini kita sudah merencanakan untuk melakukan
yang namanya roadshow. Ya, kita roadshow untuk nge-grab demand side, baik di internal, domestik kita, maupun kita ke luar negeri. Kami sudah bertemu dengan beberapa stock exchanges di luar, untuk kita bisa kerjasama, termasuk dari sisi brokerage firm asing, untuk kita bisa bring listed companies ke mereka dan bisa memperkenalkan sehingga bisa menarik dari sisi investor. Di dalam negeri jangan lupa juga bahwa kita, seperti Pak Jeffrey selalu sampaikan, investor kita bertambah. Baik dari sisi tentunya domestik, institusional, maupun retail. Nah, ini juga kita akan bawa ke daerah-daerah untuk kita perkenalkan perusahaan-perusahaan tercatat. Tentunya ini akan juga meningkatkan dari sisi penyerapan. Public expose incidental juga kita akan lakukan. Sebentar lagi tanggal 9 sampai 11 kita melakukan public expose live. Nah, itu salah satu upaya kita untuk mengenrich informasi kepada publik. Ya, harapannya itu untuk bisa penyerapan pasar. Thank you. Pak, ada upaya koordinasi dengan investor institusi kayak BPJS atau asuransi Dapen nggak sih Pak untuk jadi shock absorber di IHSG ini? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Nyoman, kami berkomunikasi terus ya dengan seluruh investor, ya, baik investor institusi domestik dan bahkan investor global. Ya, paling tidak sudah ada 2 kali pertemuan antara kami dengan kelompok investor global ya untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan yang tentunya diapresiasi oleh investor global, dan kemudian kami juga meminta masukan ya kira-kira hal-hal apa yang ke depan yang bisa kita bangun bersama-sama. Kayaknya udah silent semua. Udah, makasih ya. Terima Makasih. Pak Jeffrey, makasih Pak Nyoman. Ambil nih jawabannya nih.